adik-adik, saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pakuan. Dan hari ini, Senin 4 Desember 2023 akan melaksanakan uji kinerja pada praktik pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 5 tema 5 subtema 1 pembelajaran 2 di unit kerja saya SD Negeri Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh pemimpin kedua kelas. Pemimpin kelas silakan berdoa. Perhatian, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukku, selamat pagi, apa kabar semua? Baik, sehat, semangat, tampan, ceria, luar biasa. Terima kasih sudah semangat dan Ibu akan mengecek kehadiran dari setiap kelompok. Boleh? Kelompok 1 Riani? Semua hadir, Bu. Bagus. Kelompok 2? Hadir semua, Bu. Bagus. Kelompok 3? Semua hadir, Bu. Bagus. Kelompok 4? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Kelompok 5? Semua hadir, Bu. Alhamdulillah semua pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran dan mudah-mudahan selalu sehat agar bisa mengikuti pembelajaran ini ya. Indonesia tanah air mereka, pusaka pendidikan jaya. Berbakti mulia-mulia bangsa. Ayo, siapa yang mau bercerita? Adakah kalian di rumah mau melihara hewan? Oh, banyak sekali ya. Coba Valen, memelihara apa Valen? Kucing. Masudin? Burung. Mama Isra? Ikan kecil yang berayun, Ikan-ikan kecil. Ikan. Ayam. Dan Arya? Bebek. Bilkis? Kelinci. Suka diberi makan tidak? suka. Ya, jangan lupa diberi minumnya juga, diberi tempat tinggal, dan ketika sakit, hewan pun harus kita rawat. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajarannya di mana kalian jika sudah mengamati tayangan video tentang teks non-fiksi, maka kalian dapat menguraikan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi dengan benar. Dan jika sudah melakukan pengamatan pengumpulan informasi, kalian juga bisa membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Nah, anak-anak di sini coba perhatikan ya, apa yang kalian lihat pada gambar? Baik, Nadira? Sapi dan harimau. Benar sekali, ini adalah gambar sapi dan harimau. Apa makanan
pelajaran minggu depan. Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada, realita tanpa unsur mengada-ada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Teks non-fiksi sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik, contohnya skripsi atau tesis. Yang kedua, teks non-fiksi kreatif adalah teks yang berisi cerita berupa data real yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi, contohnya novel dan puisi. Struktur teks non-fiksi terdiri dari 1. Orientasi adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema, latar belakang serta tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Berikut adalah ciri-ciri teks non-fiksi, yaitu bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Yang ketiga, mengandung makna denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Yang keempat, isi teks disampaikan sesuai dengan data yang diperoleh. Yang kelima, menggunakan bahasa ilmiah populer. Dan yang terakhir, bisa berbentuk pengembangan diri naskah terlebih dahulu. Kemudian, cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang berisi informasi yang benar terjadi di dalam kehidupan seseorang. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah paham terhadap materi mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Jika sudah, Ibu akan menyuruh kalian untuk menyebutkan pikiran utama dari setiap paragraf. Namun sebelumnya harus kalian ketahui pikiran utama paragraf itu biasanya berada di kalimat utama atau kalimat pokok, di mana para ahli menyebutkan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan ini ada berapa paragraf? 3. Coba paragraf 1, siapa yang mau membacakan ide pokoknya? Silakan, Yorgis. Berasal dari tumbuhan. Benar sekali. Paragraf 2. Silakan, Gali. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Benar. Kelompok 3. Bukan kelompok 3. Paragraf 3. Boleh, Hanafiah? Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Benar sekali. Untuk penguatan, silakan perhatikan video pembelajaran berikut. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya merupakan salah satu cara manusia untuk membedakan hewan satu dengan hewan lainnya. Masing-masing jenis hewan ini rupanya juga memiliki ciri khusus yang dapat memudahkan kita untuk mengetahui suatu hewan termasuk golongan hewan apa. Nah, untuk mengetahuinya,
Mari simak paparan singkat berikut ini. Nah, teman-teman, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, kita akan bahas jenis hewan yang pertama, yaitu hewan herbivora. Nah, teman-teman, kelompok hewan herbivora ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini juga memiliki susunan gigi yang khas. Nah, gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Kemudian gigi ini berguna juga untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Pada umumnya, hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora banyak hidup di tempat-tempat seperti padang rumput, hutan, dan juga persawahan. Selain itu juga, hewan herbivora hidup dengan cara berkelompok dengan sesama jenisnya. Sebagian juga berkeluarga seperti gajah dengan anak-anaknya. Nah, karena hewan herbivora ini merupakan hewan yang sebagian besar jinak, maka hewan herbivora ini kebanyakan menjadi mangsa oleh hewan karnivora. Selain itu, hewan herbivora juga biasa dijadikan hewan buruan oleh manusia karena dagingnya yang enak dan baik dikonsumsi oleh manusia. Nah, teman-teman, berikut ini adalah ciri-ciri dari hewan herbivora. Yang pertama itu, makanan utama hewan herbivora adalah rumput ataupun tumbuh-tumbuhan seperti sayuran. Mereka pun mau untuk memakannya. Kemudian yang kedua, yaitu berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang ketiga, termasuk ke dalam mamalia atau hewan menyusui. Yang keempat, sebagian besar hewan herbivora hidup di darat. Yang kelima, termasuk ke dalam golongan hewan yang berdarah panas. Yang keenam, memiliki gigi geraham yang lebar. Ketujuh, sebagian besar hewan herbivora memiliki 4 kaki. Kedelapan, termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Kesembilan, memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan hewan herbivora adalah mangsa bagi hewan karnivora. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui beberapa contoh dari hewan herbivora. Contoh hewan yang termasuk kelompok hewan herbivora antara lain sapi, kelinci, kerbau, gajah, kambing, dan rusa. Sebenarnya masih banyak contoh hewan yang lainnya ya. Silahkan teman-teman bisa mencari sendiri sesuai dengan ciri-ciri hewan herbivora. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui hewan karnivora. Apa sih hewan karnivora itu? Mari simak bersama-sama ya. Hewan karnivora merupakan kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, sebagian besar hewan yang termasuk ke dalam kelompok hewan karnivora ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan karnivora ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring mengoyak mangsanya. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu sudah membuat alat peraga yang dimana di sini Ibu sebutnya taman satwa. Di sini sudah Ibu kelompokkan hewan yang dimana berdasarkan jenis golongan makanannya. Di sini ada hewan karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora. Coba kalian sebutkan hewan yang termasuk hewan karnivora yang ada di sini apa lagi nih? Gambarnya?
pertama, kalian isi terlebih dahulu kelompok berapa, kemudian nama anggotanya siapa di hari dan tanggal hari ini. Hari ini hari Senin, tanggal 4 Desember 2023. Kalian pilih 5 gambar yang ada di kertas ini, kemudian kalian tempel di sini. Tuliskan nama hewannya apa, boleh di sini ditempel gambarnya, kemudian di bawahnya diberi nama hewan itu hewannya apa namanya, ya. Kemudian jenis makanannya apa dan termasuk kelompoknya apa. Jenis makanan bisa tumbuhan atau sayuran, daging-dagingan atau keduanya, ya. Bisa kalian sebutkan di sini. Maka nanti kalian mengetahui kelompok hewan tersebut termasuk ke golongan jenis kelompok hewan yang mana. LK yang keduanya, setelah kalian menggunting dan menempel, kalian mengisi karangan yang kalian buat secara kelompok, di mana di sini kalian pilih salah satu hewan yang kalian sukai, lalu carilah informasi tentang hewan tersebut, di mana kalian menyebutkan habitat aslinya, yang kedua jenis makanannya, yang ketiga bagaimana cara hewan tersebut. Sekarang masing-masing kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lainnya silakan memberikan tanggapan ya. Mulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kami sudah mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini hasilnya. Di sini ada rusa. Rusa jenis makanannya ikan, termasuk kelompok hewan herbivora. Ayam
herbivora. Kelinci termasuk kelompok hewan herbivora. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan yang pertama kegiatan golongan hewan dalam berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama gorila, jenis makanannya tumbuhan maupun hewan lain termasuk kelompok hewan omnivora. Kedua, sapi, jenis makanannya rumput maupun tumbuhan termasuk kelompok hewan herbivora. Ketiga, kelinci, jenis makanannya rumput maupun tumbuhan termasuk kelompok hewan herbivora. Keempat, gajah, jenis makanannya rumput maupun tumbuhan termasuk kelompok herbivora. Yang kelima, harimau, jenis makanannya daging maupun hewan lain termasuk kelompok herbivora. Yang kedua, kami akan menceritakan fiksi tentang hewan herbivora yaitu kelinci. Dulunya hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga pada rata Eropa. Kelinci lebih menyukai suhu dingin daripada panas. Habitat kelinci terdapat berada di antara area hijau yang merupakan alam kehidupan kelinci yang sebenarnya sebagai besar. Kelinci di dunia ternyata aslinya berasal dari Eropa dan Afrika. Kelinci merupakan hewan sosial dan Baik, selanjutnya Ibu akan bacakan kesimpulan untuk pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, di mana teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan, di mana teks non-fiksi kita dapat temukan dalam artikel seperti surat kabar atau majalah. Dan dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya, di mana setiap kelompok memiliki ciri-ciri tertentu. Penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok herbivora yaitu pemakan tumbuhan, dan kelompok karnivor yang dimana pemakan daging, dan yang ketiga adalah kelompok hewan omnivor, di mana di sini adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan atau hewan lain. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menceritakan? Silakan, Riani. Benar sekali, yang sudah kita pelajari adalah tentang teks non-fiksi. Kemudian siapa lagi? Boleh kita? Benar sekali, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, silakan diwakili oleh anggota kelompoknya dari masing-masing kelompok untuk memilih emoticon yang ada di layar. Mulai dari kelompok 1, silakan. Ya, hebat sekali. Terima kasih Palen. Selanjutnya kelompok 2. Ya, sangat bersyukur. Kelompok 3. Silakan Salman. Ya, sangat senang. Kelompok 4. Ya, hebat sekali Hikam. Dan yang terakhir kelompok 5. Silakan Arya. Ya, sangat bersyukur.
pengayaan. Hayu batur, urang kumpul sararea. Hayu batur, urang sosonoan heula. Dileleyan, sabun nyeret pegat simpan. Dileleyan, baturan patepan deui. Amit mundur, amit ka zaman ureang. Amit mundur, da kuring bade nu barang. Dileleyan, sapu nyeret pegat simpan. Dileleyan, baturan patepang deui. Dileleyan, sapu nyeret pegat simpan. Dileleyan, baturan patepang deui. Perhatian. Siap. Baca doa dalam hati mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum.